Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3241 barisan kedua belah pihak. Di dunia peri, suara menggelegar memenuhi seluruh dunia. Pertempuran di langit masih berlangsung, ditutupi oleh penglihatan yang menakutkan, masing-masing pasangan memantulkan cahaya kehancuran, dan ada gumpalan darah yang mengalir ke bawah, semuanya seberat gunung, menghancurkan langit berbintang. Di bawah langit, ada banyak penonton. Dengan kata lain, siapapun yang dapat bergerak, apakah itu biksu, manusia, monster, atau burung spiritual, sedang melihat ke langit, saya dapat mendengar dentuman, seperti guntur, mengguncang dunia berulang kali, membuat orang merasakan akhir datang. Ini benar-benar mendominasi dari alam semesta luar. Gumam Luna pelan, dia bisa melihat langit, dia sama acuhnya dengan dia, dan dia benar-benar ingin pergi ke alam semesta luar untuk melihat apakah ada yang lebih kuat di alam semesta Ye Chen. Ya, betapa mengerikannya itu. Dentang-dentang. Ketika dia melihatnya, iblis mimpi berubah bentuk dan berubah menjadi burung phoenix, yang seharusnya menjadi penampilan Tao. Seluruh tubuhnya bersinar dengan lampu warna-warni dan memiliki sifat iblis. Ia terlahir kembali dari abu di tengah kilat dan guntur. Mengaum. Kemudian, ada nyanyian naga yang keras, dan Ye Chen yang juga mengubah wujudnya menjadi naga emas, berputar di sepanjang alam semesta. Ledakan. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, pertempuran itu bahkan lebih keras. Naga dan burung phoenix, yang berdiri di langit, sangat mencolok, berselang-seling dalam visi kehancuran. Pertempuran itu menghancurkan, belum lagi dunia, bahkan Dewa Bulan sedang kesurupan. Situasi pertempuran tetap tidak berubah. Yang jatuh masih iblis mimpi, yang dikejar dan dipukuli oleh Ye Chen sepanjang jalan. Tubuh phoenix berwarna-warni dibentuk kembali berulang kali, dan diledakkan lagi dan lagi. Yang disebut penerus darah, jadi disebut keabadian. Dalam pertempuran ini, itu seperti telah menjadi hiasan. Dibandingkan dengannya, keabadian abadi Ye Chen benar-benar mendominasi naga emas abadi bersinar di seluruh dunia dan lebih menyilaukan dari matahari. Melihat monster mimpi, di mata ganas dan tirani, ada lebih banyak kecemburuan, yang secara bertahap berubah menjadi keputusasaan. Kekalahan dan pertumpahan darah berkali-kali mematahkan kepercayaannya yang telah pulih berkali-kali. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi Ye Chen mengerikan. Bahkan jika dia mengungkapkan semua detail dan aturannya, dia tidak dapat menghancurkan keabadian Ye Chen di depannya, semua ketergantungannya salah, setiap keabadian benar-benar tidak bisa ditembus. Dalam pertumpahan darah, batas warisan darahnya mulai melemah untuk pertama kalinya. Ketahanan dan kekuatan tempurnya secara bertahap melemah. Setiap kali dia diserang oleh Ye Chen, dia menjadi lebih lemah 1 poin. Hilang, dia kalah. Tubuh Phoenix diledakkan, dan dia jatuh dari langit. Cahaya ilahi dari seluruh tubuhnya menghilang, dan tubuh yang rusak berdarah dan berdarah, yang sangat tragis. Ye Chen, yang melawannya, juga kembali ke bentuk manusia, tapi berdiri di puncak tertinggi di dunia, meski kecil, dia lebih mempesona dari matahari. Segel. Dewa Bulan bergerak untuk menyegel iblis mimpi. Sayangnya, itu tidak bisa dilakukan. Ketika iblis mimpi jatuh, dia jatuh ke dalam mimpi. Belum lagi dia, bahkan Ye Chen tidak bisa menghentikannya. Meskipun keabadian itu kuat, itu tidak maha kuasa. Dalam arti tertentu, jalan mimpi juga praktis, dan pemahamannya cukup dalam, sulit untuk menghentikannya. Dalam hal ini, Ye Chen tidak sebaik Yao Qi. Jika Yao Qi ada di sini, kemungkinan besar dia akan bisa menghentikannya. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebanding dengan iblis mimpi, pemahamannya tentang dao mimpi lebih tinggi daripada iblis mimpi. Tetapi tidak bisa. Keluar, keluar. Chaos Cauldron mengutuk dengan keras, dan melompat keluar dari dunia kecil, serta Chaos Fire dan Chaos Thunder, berteriak. Namun, metode stimulasi ini terlalu kikuk, jelas tidak mungkin untuk merangsang sucubus, hanya orang bodoh yang akan keluar, dan kematian akan keluar. Mengetahui bahwa itu tidak berguna, tetapi ketiga harta hidup itu masih dimarahi dengan gembira, dan suara mereka cukup keras. Faktanya, sucubus dapat mendengarnya. Ia bersembunyi dalam mimpi ilusi dan dapat melihat dunia luar. Selain pucat, kecantikan tiada taraf itu hanya ganas. Wajah ganas itu untuk Ye Chen, itu adalah hal kecil itu menghancurkan keagungan dewanya ke Jiao Yu. Suatu hari, aku akan membunuhmu.
Alam mimpi ilusi penuh dengan suara kebencian. Setan mimpi yang luar biasa menggertakkan giginya. Tingkat kultivasinya saat ini tidak cukup untuk membunuh Ye Chen, jadi dia akan naik ke tingkat lain dan tidak pernah mati. Namun, dia yang telah dibutakan oleh kebencian, bagaimana dia bisa tahu bahwa saat dia melarikan diri ke alam mimpi, dia tidak memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh, karena hati dan keyakinan daunnya telah dihancurkan oleh Ye Chen, dan kegagalan ini akan abadi. Penghalang iblis, dan penghalang iblis ini, akan menjadi parit alami, jurang yang tidak akan pernah bisa dia seberangi. Ye Chen tetap diam, masih di langit, menghadap ke seluruh negeri dongeng, mencari inci demi inci, ingin menemukan jejak jalan mimpi, ingin menemukannya. Sayangnya, tidak dapat menemukannya. Atau, pemahaman tentang jalan mimpi tidak cukup dalam, kecuali setan mimpi keluar dari mimpi, jika tidak, tidak ada gunanya menemukannya. Perang sudah berakhir. Alam dewa yang bobrok telah kembali damai, dan hati orang-orang bergetar. Mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka, dan tidak berani menarik napas. Juga berkat kedua dewa itu mereka bertarung di langit. Jika mereka berada di langit berbintang, dunia peri akan runtuh. Melihat Ye Chen, dia akhirnya turun ke langit, mengeluarkan kendi dengan santai, memukul monster mimpi itu menjadi lumpuh, dan menghancurkan keyakinannya, tapi lihat dia, tidak ada bekas luka di tubuhnya. Ketika Dewa Bulan dan Ruo Shui datang, mereka berdua menghela nafas, dan cara mereka memandang Ye Chen berubah sesuai. Ini adalah orang yang benar-benar kejam. Sederhana. Ye Chen membawa kendi, tubuhnya yang kecil cukup lurus, ekspresinya cukup dalam, dan dia memiliki kekuatan tertentu, dan dia menjadi lebih baik. Bunuh alam dewa. Pria tua kecil itu menggertak, dan ketika dia keluar dari alam kecil, dia berkicau dan melompat-lompat, cukup aktif. Tidak ada yang memperhatikannya. Alam dewa. Begitu Anda mendengarnya, kedengarannya sangat tinggi, tidak semua orang bisa pergi jika mereka mau, setidaknya tidak sekarang, itu harus dilakukan pada waktu tertentu. Zeng. Suara pedang terdengar tiba-tiba, itu adalah pedang Excalibur, dan dunia kecil yang diambil Ye Chen tergantung di depannya. Bahkan jika itu disegel, kekuatan pedang itu masih akan dihancurkan. Pria tua kecil itu muncul. Seperti dia, Peramal juga melangkah maju dengan tangannya, dan bahkan singa api merah berjongkok di sana. Tidak ada kekurangan Chaos Fire, terutama Chaos Cauldron yang paling aktif. Dia selalu ingin menelan pedang ini. Huangdi yang asli prajurit, bahkan jika tidak berani melawannya secara langsung, siapapun yang merasa tidak nyaman akan tahu kapan pedang menyerangnya. Pedang yang bagus. Orang-orang berbakat berkumpul bersama, menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, pedang yang bagus, bukankah itu pedang yang bagus? Tidak peduli alam semesta mana yang Anda ambil artefak tingkat ini, itu adalah eksistensi yang akan menghancurkan dunia. Kecuali Dewa Bulan dan Ruo Shui, ini pada dasarnya pertama kali saya melihatnya. Kekuatan pedang yang berdentang membuat hati perih. Dewa penghancur telah melihatnya, dan aku tidak tahu bagaimana rasanya. Dewa Bulan terkekeh, dan masih tidak percaya bahwa Ye Chen dapat merebut artefak yang begitu mengerikan, dan dia pasti tidak akan dapat melakukannya. Lakukan. Dewa kehancuran, mendominasi. Singa api merah menggaruk surainya di bawah rahangnya. Hari-hari ini, saya telah mendengar lelaki tua kecil itu berkata bahwa dewa tertinggi absolut, mendengarkan nama Tao berarti kehancuran, dan pembunuhan ini pedang, adalah senjata ilahi kehidupan kelahirannya, dan ketika dia memotongnya dengan pedang, itu menghancurkan dunia, dewa memblokir dan membunuh dewa, dan Buddha memblokir dan menghukum Buddha. Melihat roh jahat di pedang, Anda bisa ketahuilah bahwa itu diwarnai dengan darah dari makhluk tertinggi yang tidak diketahui jumlahnya. Itu adalah senjata ilahi dan senjata pembunuh. Itu tidak sebanding dengan cermin ilahi Hao Tian. Sangat disayangkan bahwa dewa yang melambangkan kehancuran telah dikuburkan selama keabadian terlepas dari mitos dan legenda, hanya artefak ilahi ini yang tersisa. Mereka yang hadir, termasuk Xuanyang dan Ruo Shui, semuanya menunjukkan kekaguman setelah mendengar dewa kehancuran, terlepas dari posisi mereka, hanya karena kekuatan kehancuran. Pedang yang bagus. Ye Chen adalah yang paling termotivasi, mengitari pedang dewa pembunuh, berputar bola balik, terkadang mengorbankan keabadian, mengayunkan potongan satu persatu, mencoba menyempurnakan pedang dewa pembunuh. Memalukan, itu tidak berhasil. Ini adalah prajurit Huangdi. Dia, kuasi Huangdi, tidak dapat dimurnikan. Jika dia diberikan 10.000 tahun, dia mungkin dapat melakukannya, tetapi jika dia tidak makan atau tidur selama 10.000 tahun, siapa yang dapat mempertahankannya? Adapun Dewa Kehancuran, dia juga telah mendengar bahwa senjata Natal adalah persenjataan Kaisar Desolate, jadi tingkat kultivasinya adalah milik Kaisar Desolate,
Tetapi dia tidak tahu mana yang lebih kuat atau lebih lemah dari kaisar wanita, tetapi lihat saja pedang pembunuh dewa, dan kamu akan tahu siapa itu. Ya dewa, begitu kuat hingga menantang langit. Setelah berlatih lama, saya menyadari bahwa dia telah menerima keabadian. Pengetahuan diri masih diperlukan. Jika dia tidak bisa disempurnakan, dia hanya bisa dilakukan oleh Huang Di. Jika pekerjaan teknis semacam ini, permaisuri pasti sangat pandai dalam hal itu, jadi dia membawanya kembali ke surga. Katakan saja, tidak bisa datang dengan sia-sia. Apa barisan lawan? Tanya Ye Chen setelah menerima pedang dewa pembunuh. Orang yang bertanya adalah Dewa Bulan, yang ingin pergi ke alam dewa untuk menyelamatkan Zhao Yun. Sangat kuat. Luna berbisik pelan, dan ada awan kegelapan. Seberapa kuat? Ye Chen menemukan meteorit itu dan duduk bersila mendengar ini, operator dewa dan yang lainnya juga memandang Dewa Bulan. Dewa Bulan tidak berbicara, tetapi meneruskan kesadarannya. Perasaan ilahi ini hanya diteruskan ke Ye Chen, terutama karena dia tidak ingin menakuti lelaki tua kecil itu dan yang lainnya. Ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering setelah membacanya. Dewa Bulan adalah seorang profesional, dan dia membersihkan dewa-dewa yang bermusuhan, termasuk latar belakang kekuatan dan setiap warisan, dan memperkenalkan mereka secara rinci. Karena detail, dia merasa sangat sakit, tidak hanya kuat, tetapi tidak terlalu kuat. Dia berpikir bahwa barisan Gu Tianting cukup besar, dan hanya setelah dia datang ke alam semesta ini dia menyadari bahwa ada lebih banyak orang yang kesal. Selain Kaisar Huang level, jumlah makhluk tertinggi dalam barisan permusuhan Zhao Yun sangat besar, benar-benar menghancurkan Gu Tianting. Dapat dikatakan bahwa jika dia bekerja keras, dia akan dipukuli oleh lawan sampai tidak ada sampah yang tersisa. Tidak heran, seseorang sekuat Zhao Yun ditekan. Seseorang sekuat Kuang Yingji dipukul sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Seseorang sekuat Dewa Bulan dipukul ke tanah, dan merupakan keajaiban bahwa ketiganya mereka masih hidup. Luar biasa. Setelah sekian lama, saya mendengar Ye Chen menghela nafas, dan keadaan pikiran tertinggi sama mengejutkannya dengan jantungnya yang bergetar. Melihatnya seperti ini, lelaki tua kecil itu dan yang lainnya juga lebih mengerutkan kening, bahkan dengan ekspresi Ye Chen, orang bisa membayangkan dengan pantatnya bahwa pihak lain itu menakutkan. Di mana barisanmu? Kata Ye Chen, menyesap anggur. Tidak apa-apa. Dewa Bulan terbatuk, dan mewariskan kesadarannya lagi. Wow. Ye Chen tidak bisa membantu menutupi hatinya ketika dia membacanya, barisan permusuhan terlihat jelas, dan barisannya sendiri juga terlihat jelas. Membandingkan 2/2, saya tiba-tiba merasa sakit perut. Apakah saya boleh menelepon ini? Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikapnya menjelaskan segalanya, tidak ada perbandingan sama sekali, tingkat kaisar dihancurkan, tingkat kaisar langit dihancurkan, tingkat kuasi desolate juga dihancurkan, bahkan Zhao Yun, yang mendukung adegan itu, ditangkap, sungguh berantakan. Dewa Bulan malu, Ye Chen dari luar, dan dia tidak tahu keluhan di alam semesta, itu jauh dari sesederhana yang dibayangkan, ada alasan perbedaan kekuatan. Apakah ada Huang Di? Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan bertanya lagi, level tertinggi yang terdaftar oleh Dewa Bulan adalah level tertinggi ke puncak kuasi Huang, tidak peduli seberapa besar barisannya, dapat diterima, jika ada Huang Di, percuma naik. Episode 3242 menghancurkan kenari. Huang Di. Dewa Bulan sedikit mengangkat alisnya, merasa cukup segar, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Lagi pula, mereka milik dua alam semesta, dan sistem kultivasi mereka mungkin sama, tetapi gelar alam secara alami berbeda. Ya, Luna menjawab dengan nada tertentu. Beberapa patung. Nada suara Ye Chen ragu-ragu. Aku tidak tahu. Luna menggelengkan kepalanya dengan ringan, agung dari level itu memiliki semacam persetujuan dan tidak akan berpartisipasi dalam perang. Ini. Kabar baik. Akan jauh lebih mudah jika Anda tidak berpartisipasi dalam pertempuran, itu tidak lebih dari beberapa pukulan lagi, itu bukan masalah besar, tetapi ketika menyangkut Kaisar Huang, matanya jauh lebih dalam, tebakan sebelumnya benar, alam semesta ini tidak sederhana, ada juga level Huang Di, lihat ekspresi Dewa Bulan, dan ada lebih dari satu, jadi mari kita bicarakan. Bahkan jika permaisuri surga datang, dia tidak akan berani menyebut dirinya yang terkuat. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengguncang langit pecah lagi, memecah ketenangan langit berbintang, dan ada pertempuran lain di alam dewa, yang memengaruhi alam abadi, dan gerakannya cukup besar. Ye Chen memeluk Guci, melihat, dan tahu bahwa Kuang Yingji dan yang lainnya sengsara tanpa dikurangi, dan barisannya sangat tidak seimbang, jadi akan aneh jika mereka tidak dipalu. Melihat Dewa Bulan, ekspresinya menjadi lebih khawatir tentang Zhao Yun,
dan juga khawatir tentang surat Tianzun dan yang lainnya, saya tidak tahu apakah mereka masih bisa melawan. Silang, tenanglah. Ye Chen menutup matanya, melempar guci dengan santai, dan berkata kepada Dewa Bulan bahwa dia akan segera pergi ke alam dewa, dan dia harus dipromosikan kembali ke posisi Dewa Bulan. Luna mengerti dan langsung duduk bersila. Ye Chen mengangkat tangannya, dan hukum tetap berada di telapak tangannya, dan cahaya peri abadi bergoyang, dan potongan-potongan itu tenggelam ke dalam tubuhnya, dan hukum itu diukir menjadi satu. Bukan tanpa alasan Dewa Bulan jatuh ke posisi dewa, itu pasti terluka parah oleh hukum, yang merusak kehidupan aslinya dan akar dao, dan bahkan tubuh asli dari roh primordial disiksa. Melihatnya sekarang, Anda masih bisa melihat udara hitam yang tersisa di akar dao, dan tubuh asli dari roh primordial, yang juga dikunci oleh rantai ketertiban hitam, yang sangat mengurangi kekuatan tempur. Tetap di altar. Ye Chen berkata dengan tenang, dan mengorbankan cahaya abadi lagi, memotong udara hitam di akar Dewa Bulan, dan menggunakan keabadian untuk membantunya membentuk kembali akar, dan kemudian mengunci urutan bulan Dewa Roh Primordial. Rantai itu juga dipotong satu persatu oleh pedang abadi. Proses ini cukup lama. Jika menyangkut Daogen dan Yuan Shen, Anda harus berhati-hati, kesalahan apapun dalam satu langkah akan merugikan diri sendiri. Tidak ada yang berani mengganggu peramal dan yang lainnya. Melihat ekspresi serius Ye Chen, orang dapat mengatakan bahwa mantan Dewa Bulan tidak hanya tampan tetapi juga terluka parah. Entah apa yang dia alami di alam dewa. 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari, langit berbintang damai, tidak ada yang tertinggi yang terlibat dalam pertempuran, kebobrokan asli ternyata lebih damai. Monster mimpi tidak berani keluar dari alam mimpi. Sekarang dia dalam mimpi itu, menjilati lukanya sendirian, Dewa Bulan terluka parah, dan dia tidak jauh lebih baik, juga merupakan keajaiban bahwa Ye Chen masih hidup. Adapun para dewa yang lolos dari jaring, itu sama, masing-masing dari mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka, tetapi jika mereka menunjukkan kesempatan, mereka akan ditangkap oleh Ye Chen, dan pengetahuan guntur adalah suatu keharusan. Di meteorit besar, Luna duduk bersila, diam seperti patung. Setelah 3 hari penyembuhan, bekas luka Daogen telah sembuh total, dan rantai yang mengunci roh primordial semuanya telah terputus. Penglihatan sering berkembang, dan apa yang datang dengan itu adalah Dao Tian Tianyin, seperti lagu peri, yang memesona setiap orang yang mendengarkan. Pada hari keempat, Ye Chen mengangkat roh primordial tertinggi dari kuali, memancarkan kekuatan roh primordial, dan mengukirnya ke tubuh Dewa Bulan satu per satu. Sejauh ini, dia berhenti. Luna belum juga bangun, dan lukanya sudah pulih, dan langkah selanjutnya adalah kesucian, tinggal menunggu waktu saja. Berapa lama sebelum kita bisa pergi ke alam dewa? Peramal bertanya dengan suara rendah. Tidak akan memakan waktu terlalu lama. Ye Chen mengambil kendi, memandang Chang Miao, dan melihatnya dengan sangat jelas. Yang disebut waktu spesifik adalah perubahan alam semesta, dan pada saat tertentu, sebuah retakan akan terjadi. Dihapus, dan seseorang dapat memasuki alam dewa. Dan saat ini, kita hanya bisa menunggu. Situasi seperti itu terkait dengan Zhao Yun. Saat itu, dia bertempur berdarah melawan para dewa di alam abadi, menyebabkan Wuwang mengering, gunung ilahi meledak, dan tangga abadi runtuh. Jalan menuju alam ilahi terputus sejak hari itu ya, Ye Chen pernah pergi ke Wuwang Hai untuk melihatnya, dan bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya, tetapi perlu tindakan Huang Di. Pada hari ke-6, pelangi ilahi membubung ke langit, membuat lubang besar di langit yang luas, dan kemudian penglihatan itu berevolusi, dan ada cahaya dan hujan yang turun. Itu adalah Dewa Bulan. Hanya dalam 1 hari, dia kembali ke peringkatnya dengan bakat seperti itu, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Kembali ke posisi langkah tidak ada gunanya. Mereka yang harus menunggu, tetap harus menunggu, tidak bisa pergi ke alam dewa. Sialan. Berbicara tentang alam dewa, ada raungan marah bergema melalui alam abadi, yang samar-samar terdengar di alam abadi. Mendengar nada itu adalah Raja Iblis tanpa delusi. Aku tidak tahu apa jenis angin bertiup. Seharusnya aku bisa melihat alam abadi. Pertempuran telah berakhir, seolah-olah aku bisa melihat Ye Chen dan yang lainnya, tapi aku tidak melihat iblis mimpi. Artinya, mimpi iblis dikalahkan. Dia memiliki batas warisan darah, dia tidak bisa mati atau terluka, wilayahnya lebih tinggi dari lawan, dan dia juga memiliki senjata dewa pedang pembunuh dewa. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Kebenaran itu kejam. Dia memang dikalahkan, dan dia hanya tahu sampai sekarang bahwa Dunjie Tianzi, yang telah dia tunggu selama berhari-hari, tidak bisa menunggu. Nyaman. Melihat wajah Wuwang Mozun yang sangat jelek, Zhao Yun merasa sangat lega,
dia menyelinap ke arahku saat aku dirampok, dan terkadang kamu akan merasa malu. Brengsek. Mozun Wuang mendengus dingin, menggertakkan giginya, wajahnya menjadi yang paling terdistorsi dalam sekejap, dia tampak seperti hantu pada pandangan pertama, sangat menawan, saat ini, dia benar-benar ingin pergi ke dunia peri, dan dia sangat ingin bertarung dengan Ye Chen. Aku ingin melihat apakah makhluk kecil itu benar-benar pandai bertarung, bahkan mengalahkan Sucubus, kamu sangat hebat. Namun, dia tidak bisa pergi. Dalam beberapa hari terakhir, Zhao Yun sangat gelisah. Melihat keabadian dalam dirinya, ia telah pulih kembali. Begitu dia pergi, Zhao Yun dapat membuka segelnya. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Wuang Mozun ganas, dan memandangi dunia peri, menatap Ye Chen, menunggu Ye Chen datang ke alam dewa, dia hanya perlu menunggu di alam dewa. Dunia abadi, di atas meteorit. Dewa bulan telah bangun, diam-diam menatap Chang Miao, ekspresinya masih khawatir, karena takut Zhao Yun tidak akan bisa bertahan. Ruo Shui di sampingnya sama dengan dia. Lihatlah orang lain, masing-masing memiliki hal sendiri untuk dilakukan, seperti Chaos Ding, Chaos Thunder dan Chaos Huo, dan lepaskan keributan, pertarungan 2 hari. Lihat singa api merah, tergeletak di sana tak bergerak. Lihat di lelaki tua kecil, menguap dengan tangan di tangannya. Lihat Peramal, duduk di sana tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan, dan kemudian lihat Zixin, yang belum meninggalkan dunia kecil, seperti patung pahatan batu, atau seperti mayat berjalan. Dan yang paling sentimental adalah Ye Chen, memegang segel batu giok di tangannya, dan mengesampingkan kenari yang hancur. Menunggu sangat membosankan, dan dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Bentak, bentak, bentak. Suara kenari retak cukup enak didengar, Tuan Muda Ye juga cukup berdedikasi untuk menghancurkan tumpukan kenari tanpa memakannya, dan meletakkannya satu persatu di bebatuan dalam susunan yang rapi. Mendengarkan suaranya, Luna melirik ke samping beberapa kali, menatap Ye Chen dengan tatapan miring yang tidak bisa lagi miring. Dahulu kala, ada orang yang sangat berbakat yang sangat suka menghancurkan kenari, dan bahkan menghancurkannya di depannya, seperti Ye Chen saat ini. Dan bakat itu adalah Zhao Yun. Tuhan tahu dua orang ini, mengapa mereka berdua memiliki masalah bau ini, mereka berdua sangat suka makan kenari. Siwer, kamu tidak makan kenari. Kata-kata Ye Chen benar-benar tepat waktu dan tepat, tangan kecilnya yang berdaging mengambil banyak biji kenari, dan dia menyerahkannya kepada Luna, dengan tulus. Siwer. Di pipi Luna, garis-garis hitam membanjir, dan nyala api sudah bermekaran di mata yang jernih dan indah. Entah kapan, setiap kali mendengar dua kata ini, aku merasa sangat marah dan ingin memarahi ibuku. Hati nurani langit dan bumi, dia punya nama, dia tidak dipanggil Siwer, itu adalah bakat bernama Zhao Yun, yang memberinya nama panggilan acak selama ribuan tahun. Kamu dan Xiao Hongku harus membicarakan sesuatu. Ye Chen mengambil segel batu giok itu lagi. Kecil, merah, tenang seperti dewa bulan, semua orang ingin tertawa, dan sekali lagi menatap Ye Chen dengan cukup serius, dan berkata Xiao Hong, apa namanya? Zhao Yun adalah bakat, kamu lebih berbakat darinya, dia pantas untuk ditekan, dan kamu layak untuk diremajakan. Lingkaran orang ini benar-benar tidak bisa mentolerir kalian dua dewa besar. Siwer, merah kecil, menarik. Para peramal dan yang lainnya telah mengalihkan pandangan mereka ke samping, pertama pada dewa bulan, lalu pada Ye Chen, dan melihat ekspresi Ye Chen, mereka semua berbicara dengan sungguh-sungguh. Belum lagi mereka, bahkan para dewa di dalam kuali semuanya bola-balik, itu sangat menarik. Pria, apakah mereka cukup kuat untuk tingkat tertentu? Akan ada semacam potensi yang disebut lucu, Zhao Yun adalah, dan Ye Chen juga, kedua talenta ini sangat menghargai satu sama lain. Bentak, bentak, bentak. Suara kenari retak masih enak didengar, semua orang melihat mereka, tetapi Ye Chen terus menghancurkannya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia melihat Siwer, dia harus menghancurkan kenari untuknya. Aku mengerti. Luna bergumam pelan, mengambil napas dalam-dalam. Saya bertanya-tanya sebelumnya, mengapa Zhao Yun pergi ke alam semesta lain dan kembali seperti orang yang berbeda, begitu tidak tahu malu dan tidak memiliki kulit. Dari kelihatannya kali ini, itu mungkin terinfeksi oleh benda kecil yang menghancurkan kenari di depannya. Panci ini, aku tidak membawanya. Jika Ye Chen tidak bersalah, dapatkah Anda menyalahkan saya? Zhao Yun dari keluargamu masih membual padaku di lantai 18 neraka. Bersenandung. Saat berbicara, tiba-tiba terdengar dengungan, dan seluruh dunia peri bergetar. Tapi dunia sedang berubah. Ye Chen bangun, waktu tertentu telah tiba, retakan telah muncul, dan dia bisa pergi ke alam dewa. Melihat dia menjentikkan tangannya, dia mengambil semua orang,
termasuk Dewa Bulan, dan memasuki celah dalam satu langkah. Setelah dia pergi, langit berbintang masih sepi, berlangsung lama sebelum melihat langit berbintang terdistorsi. Sucubus keluar dari mimpi, dengan ekspresi mengerikan. Makhluk tertinggi yang lolos dari jaring juga keluar. Ada lebih dari 50 dewa sebelumnya, tetapi sekarang hanya tersisa 3 atau 5 dewa. Mereka telah bersembunyi selama berhari-hari sebelum mereka berani menunjukkan kepala mereka. Ayo pergi. Iblis mimpi mendengus dingin. Jika dia ingin memasuki celah, dia tidak bisa membunuh Ye Chen di alam abadi, tetapi di alam dewa, akan sulit untuk mengatakannya. Tetapi pada saat ini, saya melihat langit berbintang, dipenuhi dengan cahaya peri yang indah, dan bayangan kabur, kemudian berubah menjadi ilusi, benar-benar seperti peri dalam lukisan, seperti mimpi. Jika Ye Chen ada di sini, dia akan terkejut. Sosok cantik itu tidak lain adalah Yao Qi, dan muncul entah dari mana. Sepertinya itu diimpikan dari tempat lain selama berabad-abad. The Tao of Dreams. Menarik. Iblis mimpi menyipitkan matanya yang indah, mengangkat kakinya, dan menariknya lagi. Melihat mata Jining Xuang, cahayanya bersinar. Lakukan riset. N. Episode 3243 Jalan Impian menuju Jalan Impian. Setelah Dream Demon selesai berbicara, dia mengangkat kakinya. Bagaimana mengatakan? Jika seseorang memukulinya, dia harus menemukan seseorang dengan kultivasi yang lemah untuk melampiaskan amarahnya, untuk mendapatkan kembali sebagian dari keagungannya yang menyedihkan, dan Yao Qi adalah apa yang dia definisikan sebagai orang yang lemah. Ledakan. Langkah Zun Huangdi sangat berat, dan kehampaan runtuh begitu dia jatuh, dan tangan putihnya sangat jernih, menutupi langit berbintang, penuh kekuatan. Dream Demon. Gumam Jining Xuang pelan. Dia belum pernah melihat Dream Demon sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar nama Dream Demon ketika dia kembali ke alam semesta ini, dan dia juga berlatih Dream Dao. Dalam hal kekuatan tempur, dia bisa peringkat tinggi di alam semesta ini. Saat berbicara, Dream Demon menjatuhkan tangannya yang besar. Permaisuri Wilderness Timur tidak akan pernah dipukuli berdiri. Dia melarikan diri dari tubuhnya dalam mimpi, dan kemudian muncul dalam mimpi dalam sekejap, dan muncul kembali di bidang bintang lain. Melihat Fang Hua, jika Sucubus itu seperti mimpi, dia bahkan lebih melamun daripada Sucubus. Apa yang dikatakan Ye Chen benar, dalam hal kultivasi, Yao Qi tidak lebih baik dari iblis mimpi, tetapi dalam hal pencerahan Dao mimpi, Jining Xuang memang telah melangkah lebih jauh dari iblis mimpi. Meskipun iblis mimpi adalah kuasa Huang, dan meskipun dia memupuk jalan mimpi, dia tidak dapat melakukan perjalanan antara alam peri dan alam dewa sesuka hati. Di sisi lain, Jining Xuang dapat kembali ke masa lalu melalui mimpi dan melintasi dunia. Dua alam semesta. Inilah celahnya. Tahukah Anda, penghalang antara dewa dan dewa jauh dari level yang sama dengan penghalang alam semesta, dapat dikatakan bahwa Jining Xuang dapat melintasi dua alam semesta, dan dia juga dapat melintasi dua alam para dewa. Premisnya adalah dia pernah ke para dewa alam dewa pernah meninggalkan jejak, itu saja. Aku meremehkanmu. Wei menangkap Jining Xuang untuk pertama kalinya, dan iblis mimpi itu tersenyum tipis. Alih-alih marah, matanya yang indah berkilau. Semakin dalam pemahaman Yao Qi tentang mimpi, dia akan semakin bersemangat. Temukan peluang, mungkin itu akan melawan langit. Tidak. Sambil tersenyum, matanya yang indah menyipit, menatap permaisuri kehancuran timur. Itu bukan dari alam semesta ini. Atau Anda dapat mengatakan bahwa mereka adalah penguasa tingkat semu dengan penglihatan tinggi. Mereka dapat melihat rahasia Yao Qi sekilas dan melihat asal mereka. Mereka seharusnya berasal dari alam semesta yang sama dengan Ye Chen, karena asal kelahiran mereka sangat mirip, itu bukan milik alam semesta ini. Melihat ini, gadis ini tiba-tiba menjadi marah, sikap Ben Yuxiao langsung menjadi ganas, dan dia menaruh semua kebencian dan kebencian terhadap Ye Chen di kepala Jining Xuang. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen, tetapi dia harus membunuh gadis kecil ini tidak peduli apa yang dia katakan, dan menggunakan darahnya untuk memadamkan amarahnya. Dari alam semesta yang sama, tiga makhluk tertinggi yang lolos dari jaring juga melihatnya, dan wajah mereka seperti monster mimpi, dan mereka semua menjadi mengerikan. Di antara mereka, ada pemimpin berambut ungu yang bahkan menjilat lidah merahnya cahaya kotor, yang maha tinggi juga menyukai kecantikan, apalagi permaisuri yang tiada taranya. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang, yang telah hening selama berhari-hari, kembali kacau, dengan kilat menyambar dan gemuruh dalam kehampaan, semua karena paksaan dari makhluk tertinggi, roh jahat yang mengerikan dan aura pembunuh melonjak dan berguling. Senior, apakah junior ini menyinggungmu? Jining Xuang berkata dengan tenang, tidak tergerak oleh aura para dewa, ekspresinya tetap tenang dari awal hingga akhir.
Kamu bisa mengenali Ye Chen. Setan mimpi itu menyeringai, dan menginjak udara, dengan langkah teratai, tetapi kaki batu giok itu berat, dan setiap kali langkah jatuh, langit berbintang akan bergemuruh. Yaochi tetap diam, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Kamu seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Senyum agung berambut ungu adalah yang paling kejam, dan dia telah mengeluarkan pisau ajaib berwarna darah, memblokir Dongfang Changmiao, dan Supreme berjubah hitam yang tersisa dan merah Ai Supreme juga menyapu roh-roh jahat. Berdiri di antara utara dan selatan, mereka bertiga membentuk serangan menjepit dengan iblis mimpi, menghalangi permaisuri kehancuran timur di langit berbintang. Untuk menangkap negeri dongeng, Dewa Realem tidak kembali. Ji Ningsuang terdiam, mendengarkan nada Dream Demon dan melihat tindakan para dewa, terlihat jelas bahwa dia telah melihat Ye Chen, dan masih ada banyak kebencian. Dibandingkan dengan ini lebih menenangkan pikiran, setidaknya itu membuktikan bahwa Ye Chen telah ada di sini dan masih hidup, dia terlambat, dia pasti melewatkan terlalu banyak pertempuran. Menghancurkan. Tertinggi berambut ungu mencibir, dia telah membunuhnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pisau ajaibnya dan menebas, dengan pisau tajam ribuan mil, menunjukkan auranya yang mendominasi. Yaochi bahkan tidak melihatnya, dan membalikkan tangannya, tangan batu giok kristal, tampaknya biasa, tetapi menghancurkan dunia, cahaya pisau ribuan mil, terlihat menggertak, tetapi pada kenyataannya, kekuatannya tidak terlalu bagus, setidaknya di mata Ji Ningsuang, pisaunya sangat kuat, tidak ada meja. Engah. Supreme yang berambut ungu menyemburkan darah, menendang ke belakang, dan ada ekspresi terkejut di matanya, dia sepertinya adalah Supreme dari level yang sama. Serangan puncaknya tidak berguna. Segel. Yang tertinggi dengan mata merah berteriak keras, mengorbankan artefak, itu adalah lonceng besar, keseluruhannya sebesar gunung, terukir dengan pola ilahi kuno, dan aliran nafas yang meluap dapat menghancurkan kubah peri. Dalam sekejap, Yaochi ditelan olehnya. Juga dalam sekejap, Ji Ningsuang membuat lubang besar di jam besar dan berat itu, dan Supreme yang bermata merah itu diserang balik, darah juga disemprotkan, dan itu meledak. Kehancuran menembus bagian tengah alisnya, dan sangat merusak semangat primordialnya. Ekspresi Supreme bermata merah berubah, dan dia lari dengan tergesa-gesa, tapi sayangnya, sudah terlambat, pedang Kaisar Kehancuran Timur telah menebas, dan memenggal kepalanya dalam sekejap, bahkan jiwa yang melarikan diri dikirim kembali ke kampung halamannya dengan satu pedang. Semuanya dalam sekejap mata, sebelum 3 putaran datang, seorang dewa berubah menjadi hantu Wang Chuan, dan dia tertekan bahkan sampai mati, dengan rekan praktisi di level yang sama, dia mati begitu sederhana. Melihat Supreme berjubah hitam dan Supreme berambut ungu, seluruh tubuhnya dingin, dan mata Ji Ningsuang penuh ketakutan, apakah orang-orang dari alam semesta luar seperti ini? Menarik, sangat menarik. Sucubus turun, dan hukum menjadi pedang dewa, menarik sungai dewa dengan satu pedang, membelah alam semesta. Ji Ningsuang tidak mengelak, dia menjentikkan tangan batu gioknya dengan ringan, dan cahaya kristal Dao Kaisar dan cahaya abadi menyapu luas dan kekosongan, dan sungai ilahi yang terbelah dihapus dengan satu tangan. Ketika dia melihatnya, ada bunga-bunga abadi bermekaran di tubuh permaisuri kehancuran timur, melamun dan berwarna-warni, dengan kelopak ilusi berjatuhan di langit, menghiasi langit berbintang yang pecah dengan pemandangan yang indah. Dilihat dari paksaannya, itu bukan pada tingkat Kaisar Surga, tetapi jelas pada tingkat Kaisar Semu Desolate. Penglihatan misterius ditafsirkan satu demi satu, dan Tianyin kuno menjadi lagu peri yang indah, bergema tanpa batas melalui langit berbintang. Benar, dia menyembunyikan kultivasinya. Dengan kata lain, ketika melintasi alam semesta barusan, ada beberapa perubahan kecil di jalan, dan bahkan ketika dia datang ke alam semesta ini, basis kultivasinya turun untuk sementara, dan sekarang, itu hanyalah kembalinya alam. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti lebih terkejut. Sebelum datang ke sini, Yaochi adalah Kaisar Surga. Sudah berapa lama sejak dia tiba di Kaisar Zunhuang? Gantung tingkat dewa. Dengan kata lain, selama masa perpisahan, dia mendapat kekayaan yang menantang surga. Ledakan. Gemuruh. Di langit berbintang yang sudah kacau, karena Yaochi, suara gemuruh semakin kuat. Ada dunia besar segala sesuatu, yang secara bertahap berevolusi dari sisi Ji Ningsuang. Melihat gunung, sungai, tanaman, dan pepohonan di itu, mereka semua berlama-lama dengan Dao Yun, dan itu juga benar. Dijiwai dengan spiritualitas, dia berdiri di dunia segala sesuatu sebagai Ratu Peri, dengan sikap tak tertandingi yang meredupkan semua pemuda di dunia. Dia seperti seorang sucubus semu. Pergi untuk melihat Dream Demon, wajahnya bukan lagi wajah. Semakin kuat Empress of the Eastern Wilderness, semakin berharga untuk dipelajari,
tapi sekarang, sepertinya dia begitu kuat sehingga agak dibuat-buat. Lebih baik kembali ke alam dewa dengan cepat. Tertinggi berjubah hitam dan tertinggi berambut ungu jatuh. Mereka sangat genit sebelumnya, tapi kali ini tidak ada tanda-tanda pengecut. Aku tidak ingin mengikuti jejak tertinggi bermata merah wanita di seberangnya tidak kuat biasa. Iblis mimpi tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, dia menahan amarahnya, dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari lawan, jadi tidak ada alasan untuk mundur. Bisakah wanita tua saya mengalahkannya? Itu saja untuk Xiu Mengdao, dia masih lebih cantik dariku, jadi kamu tidak marah. Anda memukulnya. Ayo pergi. Kedua dewa tidak berbicara, dan tindakan mewakili segalanya. Mereka telah bergegas ke celah di alam semesta. Dunia peri tidak bisa tinggal lagi. Sangat menjijikkan. Ada Ye Chen di depan dan wanita tertinggi di belakang kuat, masih lebih aman di alam dewa, dan ada orang yang menutupi halaman rumah mereka sendiri. Mereka ingin pergi, tetapi Jining Suang tidak memberi mereka kesempatan untuk mewujudkan Chang Miao secara instan. Kacau dengan suamiku, masih ingin lari. Jining Suang juga tidak bisa berkata apa-apa, tetapi sikapnya yang acuh tak acuh menjelaskan kata-katanya dengan baik. Engah, engah. Bunga darah Supreme Being cukup cantik. Supreme berjubah hitam berlutut. Supreme berambut ungu juga berlutut. Wajar, satu orang menerima tamparan dari Yao Qi, satu timur dan satu barat, melintasi langit berbintang sejauh jutaan mil. Terbang terbalik, tubuh dewa tertinggi diledakkan, hanya menyisakan roh primordial hantu, yang dipaku ke langit berbintang oleh dua pedang hukum abadi. Adegan itu membuat hati semua orang bergetar, di masa lalu, mereka semua adalah dewa yang menyendiri. Melihatnya sekarang, sepertinya mereka sama lemahnya dengan semut, tepatnya wanita tertinggi itu terlalu mengerikan, mengalahkan yang tertinggi itu seperti memukuli anak kecil. Selamatkan! Selamatkan aku! Kedua makhluk tertinggi meratap, mencoba melepaskan diri dari belenggu, tetapi mereka tidak bisa. Tidak hanya mereka tidak dapat membebaskan diri, tetapi mereka juga dihancurkan oleh hukum yang mengerikan. Menyesal, keduanya menyesal sekarang, jadi mereka harus tetap tenang, dan bahkan jika mereka ingin kembali ke alam dewa, mereka harus menunggu sampai Sucubus bertarung dengan mereka sebelum pergi. Sekarang bagus, pistolnya mengenai kepala. Setan mimpi tidak menanggapi permintaan bantuan mereka, dan mereka tidak repot-repot menjawab. Mereka menghilang dalam sekejap. Mereka harus pergi ke Yao Qi untuk berlatih. Mereka semua adalah yang tertinggi. Saya adalah puncaknya. Saya tidak percaya itu. Terus terang, dia tidak percaya pada kejahatan. Mudah untuk mengatakan jika Anda tidak percaya pada kejahatan, orang-orang dari surga menyukai mereka yang tidak percaya pada kejahatan, dan jika Anda tidak percaya, Anda akan dipukuli untuk mempercayainya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran tingkat tertinggi dimulai lagi. Baik wanita, rekan praktisi Mengdao, dan keduanya adalah yang tertinggi. Pertempuran ini harus memiliki makna sejarah yang cukup. Tentunya orang-orang di dunia ingin memarahi ibu mereka ketika melihatnya. Sudah beberapa kali, berapa kali ini, alam dewa sangat luas, dan mereka ingin membuat masalah di alam abadi. Pertarungan supremasi wanita, dia benar-benar tangguh. Di langit berbintang, ada desahan dan lidah yang konstan, dan lebih banyak orang menonton dengan mata berbinar. Tidak masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah, yang utama adalah orang-orang indah dan menarik untuk dilihat. Dapat dilihat bahwa Dream Demon berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia jelas memiliki keuntungan di ranah, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Yao Qi. Belum lagi, kekuatan tempur nerd diaktifkan sepenuhnya, dan dia masih sangat ganas dan ganas, dia bahkan tidak bisa berdiri teguh dalam pertarungan mimpi. Aku merasa malu dengan Dream Demon. Terlalu banyak orang yang batuk kering. Belum lama ini, saya dipukuli oleh seorang pria kecil. Hari ini, saya memimpin dan dipukul lagi. Saya tidak tahu, jika saya memberitahu mereka. Hubungan antara Ye Chen dan Jining Suang, saya tidak tahu bagaimana perasaannya, mereka pasti akan merasa lebih bersimpati pada monster mimpi, kedua suami istri itu pergi ke bertarung bersama, yang satu memukul yang lain. Memintanya. Jika Ye Chen masih ada, pasti ada kalimat ini, begitu banyak makhluk tertinggi, mereka milik kegembiraan Anda, dan mereka akan mengalahkan Anda jika Anda tidak mengalahkan mereka. Episode 3244 Alam Dewa. Dunia Roh. Ye Chen muncul kembali sebagai bintang kuno. Yang disebut Alam Dewa juga merupakan langit berbintang yang luas dengan bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ada bintang kuno dan benua yang ditangguhkan. Ini adalah Alam Dewa. Sekilas, tidak ada bedanya dengan dunia abadi. Sungguh luar biasa. Ye Chen berdiri di puncak gunung, melihat sekeliling, dan terkadang mengangkat matanya untuk melihat ke arah Chang Miao,
matanya cukup dalam. Bagaimana kalau mengatakan itu adalah alam dewa? Ini tidak sebanding dengan dunia peri, jika Anda tidak berbicara tentang hal-hal lain, hanya berbicara tentang alam semesta, bahkan dia tidak dapat menemukan sumber dan hukumnya. Tampaknya ada kekuatan di luar para dewa dalam kegelapan, mendukungnya, bahkan jika para dewa diledakkan, itu tidak akan runtuh. Selain itu, persepsi jalan kaisar, yang tertahan di alam dewa, atau dengan kata lain, ada semacam penindasan, dan tidak mungkin untuk melihat seluruh dunia peri secara sekilas seperti berikut ini. Apalagi dia yang berada di alam dewa tidak bisa melihat alam abadi, apalagi alam spiritual di bawah alam abadi. Dewa bulan juga keluar dan berdiri berdampingan dengannya. Dia tahu lebih banyak tentang rahasia alam dewa daripada Ye Chen. Apa yang bisa dilakukan di alam bawah mungkin tidak mungkin dilakukan di sini, karena ini adalah tempat para dewa berkumpul. Tidak mudah untuk membodohi aturan. Di mana dia ditekan? Ye Chen mengeluarkan kendi, dan bertanya tentang Dewa Bulan, dan dia adalah Zhao Yun yang merasa benar sendiri. Sheng Su, tempat yang bagus. Ye Chen menyesap anggur. Saya telah berada di sini begitu lama, dan saya telah mendengar bahwa Sheng Su adalah salah satu dari 5 area terlarang di alam dewa. Penuh dengan formasi tersembunyi. Bahkan jika Anda adalah makhluk tertinggi, Anda harus berperilaku baik. Jika Anda berani berlarian, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana kamu mati membawa kata, Suan, bukanlah lelucon. Apakah ada kemungkinan mencuri? Setelah sekian lama, aku mendengar kata-kata Ye Chen. Dewa Bulan menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku mencobanya dengan Asura Tianzun sebelumnya, tetapi kami berdua terjebak dalam formasi dewa, dan kami melarikan diri setelah melarikan diri. Penindasan ada di suatu tempat di Sheng Su. Jika kamu menyerang dengan paksa, ada sedikit peluang untuk menang. Ye Chen menghela nafas lega pada labu anggur, dan menyekanya dengan lengan bajunya ketika dia selesai. Ini juga merupakan harta karun, artefak tingkat kaisar, dan dibawa olehnya untuk menyimpan anggur, yang terutama sesuai dengan statusnya. 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Jawab Luna, dengan cukup halus, katanya, dan bahkan melirik Tuan Muda Ye, kata, serang, Anda mengatakannya dengan agresif. Melihat 3 alam, melihat keabadian, Anda adalah orang pertama yang berani menyerang Sheng Su, kecuali dewa tertinggi, siapapun yang akan mati. Artinya, mengakali. Ye Chen terbatuk datar, seolah-olah dia bisa membaca bahasa hati Dewa Bulan, jika dia tidak bisa melakukan serangan yang kuat, dia hanya bisa menggunakan otaknya, seperti mengikat orang-orang di Sheng Su, tapi dia tidak tahu, orang tuanya baris ini, apakah itu berfungsi di alam dewa atau tidak. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, tiba-tiba saya mendengar suara gemuruh, mungkin jaraknya jauh, mungkin karena penekanan persepsi dan kesadaran, dan saya hanya bisa mendengarnya secara samar. Jika seseorang berkelahi, Anda harus pergi dan melihat. Ye Chen menyingkirkan kendi dan melangkah keluar dari bintang kuno. Hati-hati. Di belakangnya, Luna tiba-tiba berbisik. Bersenandung. Itu adalah panah ilahi, sangat gelap, berlama-lama dengan guntur, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan saya tidak tahu siapa yang menembaknya, saya hanya tahu bahwa itu mengabaikan aturan ruang, saya hanya tahu bahwa itu membawa kekuatan menghancurkan langit, dan bahkan alam semesta dipindahkan, berdengung, Ye Chen yang terkunci, dan itu adalah panah yang mematikan. Menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya. Ye Chen berkata dengan ringan, mengangkat tangan kecilnya, dan memegang panah ilahi dengan tidak memihak. Telapak tangannya meluap selamanya, dan setelah melepaskan kekuatan panah, masih ada lapisan halo, berpusat padanya, menyebar tanpa batas, baru saja bintang kuno mati yang melangkah keluar hancur menjadi abu dalam sekejap. Para peramal dan yang lainnya tampak gemetar, jika itu mereka akan ditembak panah dalam hitungan detik. Kemarilah jika kamu ingin bertarung. Ye Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa, panah ajaib di tangannya dipotong oleh kekuatan abadi, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi abu terbang, mengetahui siapa yang menembaknya, itu pasti setan Lord Wu Huang, yang tidak bisa membantu tetapi bergerak. Tapi panah ini tidak ada bedanya dengan hiburan diri sendiri. Jika Anda ingin menggunakan ini untuk menghancurkan Holy Physics Supreme, Anda mungkin berpikir terlalu baik. Bahkan jika dewa datang, mungkin tidak cukup untuk melihat, apalagi panah. Berani datang ke Sheng Su. Wang Mozun mencibir, panah sebelumnya adalah surat perang, tapi sekarang menjadi provokasi provokatif. Untuk menyempurnakan Zhao Yun, dia tidak punya waktu untuk peduli padanya, jadi dia harus memikat Ye Chen lewat. Selama Ye Chen pergi ke Sheng Su, dia memiliki 10.000 cara untuk membunuhnya, dan perhitungan ini masih retak. Berani keluar.
Ye Chen meliriknya, dia memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia tidak akan dengan bodohnya lari ke pasar dewa untuk menemukan kegembiraan. Pihak lain tidak menanggapi. Ye Chen tidak mau repot untuk menjawab, dan berjalan pergi di udara, langsung menuju ke sumber gemuruh. Kemungkinan besar seseorang dari barisannya sendiri dikepung, mungkin akan ada bakat gila itu. Adapun Seng Su, dia pasti akan pergi, tapi tidak sekarang, setidaknya dilema peremajaan harus dipatahkan. Luna seperti bayangan. Ledakan. Gemuruh. Semakin dekat Anda ke langit berbintang, semakin jelas gemuruhnya. Ini memang perang. Dari jarak jauh, Anda bisa melihat akibat perang, membentuk lapisan lingkaran cahaya, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa bintang yang tak terhitung jumlahnya telah menderita. Sama seperti ini, masih ada orang yang menonton pertempuran, atau dengan kata lain, ada dewa yang menonton pertempuran, satu persatu, semua dengan tangan di tangan, berdiri di segala arah, dengan artefak Natal di kepala mereka, atau Anda dapat mengatakan bahwa mereka adalah kaisar pengumpul dewa. Melihat pertempuran besar lagi, ada barisan pertarungan geng yang rapi, dan yang terkepung adalah seorang pemuda berambut pirang, mengenakan baju besi ilahi dan memegang tombak perang. Pada pandangan pertama, dia lebih mirip seorang jenderal di dunia fana, dengan aura yang kuat, terbuka dan tertutup, semangat juang membara seperti api, dan dari kejauhan, itu benar-benar kumpulan api, bersinar terang, menerangi alam semesta. Para pengepung adalah 3 dewa, satu dengan jubah darah yang ganas, satu dengan rambut merah berkibar, dan satu dengan mata ungu yang aneh. Mereka semua brutal dan haus darah, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara makhluk tertinggi bukanlah hal yang kecil. Jika dilihat dari kejauhan, sering ada penglihatan kehancuran, kilat dan guntur, dan 4 orang yang bertarung dalam pertempuran itu tersembunyi di antara mereka. Dia masih seorang pemuda berambut pirang, dengan punggung berwarna darah, menusuk. Longyang ini sudah cukup hidup. Seseorang mendecakkan lidahnya, berbicara tentang pemuda pirang itu, dan nadanya penuh penyesalan. Setiap orang yang ada hubungannya dengan Dewa Zhao Yun tampaknya memiliki akhir yang baik. Lebih kuat dari Asura Tianzun, mereka semua dipukuli. Dan dilukai. Engah. Di bawah tatapan para dewa, dewa bernama Longyang berdarah lagi, dan setelah diraba oleh Supreme bermata ungu, dadanya meledak, dan tulang para dewa roboh. Sebelum dia bisa berhenti, Supreme berambut merah tiba. Dengan satu pedang, dia hampir memotongnya hidup-hidup. Yang paling kejam adalah Supreme berjubah darah, yang menyerang Yuan Shen dengan pedang, dan hampir memusnahkan Longyang Yuan Shen. Saya khawatir saya akan berlutut. Para penonton menarik napas dalam-dalam, dan mereka dapat melihat bahwa Longyang terluka parah, tetapi sekarang dia dikepung lagi, dan jika tidak ada lagi yang terjadi, dia akan dipenggal. Tidak buruk memurnikanmu menjadi boneka. Kehidupan demi kehidupan, kamu akan bersujud di kaki dewa. Supreme bermata ungu itu tersenyum, mengangkat tangannya dan menunjuk lagi, dan membuat lubang berdarah di tubuh Longyang. Tulang ilahinya, milikku. Aku ingin senjata Natal. Supreme berambut merah dan Supreme berjubah darah sama-sama mengangkat mulut mereka sedikit. Semuanya mencetak sentuhan kesuraman. Longyang tetap diam, dikelilingi oleh roh naga, melindungi tubuh dewa dengan keras, mencoba membunuhnya, tetapi dihalangi oleh 3 makhluk tertinggi, seluruh tubuh pertempuran berlumuran darah, dan banyak tulang dewa terbuka, apalagi dunia, bahkan menyaksikan pertempuran bahkan para dewa tidak bisa menahan gemetar. Apakah ini keluargaku? Di sudut langit berbintang, Ye Chen memanifestasikan tubuh aslinya. Dewa Bulan tidak menjawab, tetapi tindakannya sudah menjelaskan segalanya. Ye Chen berhenti, tetapi dia tidak melakukannya. Ya dewa, tangkap mereka bersama. Dewa Bulan. Supreme berjubah darah dan Supreme berambut merah tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka dalam posisi menyerang, tetapi ketika mereka setengah jalan, mereka berubah menjadi mundur. Melihat mata Dewa Bulan, mereka penuh ketakutan. Bukankah dia jatuh ke posisi dewa? Apakah Anda tidak melarikan diri ke negeri dongeng? Kapan kamu kembali? Tunggu, bisakah kita pergi? Dewa Bulan berkata dengan tenang, dan 2 pedang Yuan Shen dipotong di antara alisnya, keduanya diukir dengan hukum. Kedua roh primordial ditekan dengan satu telapak tangan. Mata para penonton bersinar, dan banyak dari mereka tidak menyadari bahwa Longyang akan kehilangan kekuatannya, dan bala bantuan datang. Dia masih dewa yang menakutkan, dan dia menjaga 3 makhluk tertinggi. Istri keluarga Zhao Yun benar-benar luar biasa. 3 makhluk tertinggi ditekan, tetapi jauh di langit berbintang, ada senyum tipis, dengan kekuatan sihir dalam suaranya,
nadanya tumpul dan agung, tidak ada yang bisa mentolerir ketidaktaatan, bahkan para dewa mendengarkan aku tidak bisa menahan gemetar. Dao Demon Monarch. Seseorang berkata ragu-ragu. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Banyak dewa menghela nafas, dan merasakan paksaan melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Lebih baik mengejar lebih awal daripada cepat. Saat berbicara, senyum tipis lainnya keluar dari sisi langit berbintang. Tawa itu lucu dan lucu. Meskipun kata-katanya sedikit, itu mengguncang alam semesta seperti guntur abadi, gemetar kubah langit abadi entah berapa banyak bintang kuno yang dihancurkan. Dewa dan Raja Iblis. Tidak diragukan lagi dia. Dewa bulan mungkin lebih tidak menyenangkan, dan kedua dewa itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Apalagi, 2 lawan 1. Ini dua yang tidak boleh dikacaukan. Ye Chen diam-diam menunggu seseorang datang dengan tangan kecil di tangannya, mengatakan bahwa mereka tidak boleh dikacaukan, tetapi matanya bersinar terang. Bagaimana mengatakan? Siapapun yang tidak mudah dipusingkan pada dasarnya adalah orang kaya, dan akan ada rampasan perang di pesta itu. Ketika saya pertama kali datang ke alam dewa, seseorang datang untuk memberikan hadiah, yang sungguh memalukan. Episode 3245 apakah akan membentuk aliansi? Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, saya sudah bisa melihat Raja Iblis Dao, seperti dewa iblis besar yang datang di akhir zaman, menyapu iblis-iblis yang mengerikan, sebelum orang-orang dapat dibunuh, paksaan telah menyebar, entah berapa banyak dewa yang dipukul bawah, menunggu untuk berdiri teguh setelah itu, ia melarikan diri jauh. Tidak mungkin, kepribadian Dao Demon Lord yang mengesankan benar-benar mempesona, jika dia bergabung dalam pertempuran, langit berbintang ini, dan bahkan medan bintang ini, akan runtuh. Dia adalah salah satu orang yang tak tertandingi dan kejam di alam dewa, dia adalah dewa tertinggi, dan hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara bang-bang tiba-tiba terdengar, dengarkan baik-baik, itu adalah suara langkah kaki, itu adalah suara dunia bahwa badan terlalu berat, bahkan setiap langkah jatuh. Dao Demon Monarch datang, tetapi suara bang-bang tidak dibuat olehnya, tetapi oleh tunggangannya. Tepatnya, itu adalah unicorn hitam, api merah menyala di mana-mana, dengan aura biadab melonjak, sepasang mata darah besar, melakukan visi menghancurkan dunia, dengan kepala terangkat tinggi, dengan satu kaki dan satu kaki melangkah ke bawah, seluruh langit berbintang bergoyang bersamanya, binatang buas seperti itu hanyalah sebuah tunggangan, yang menunjukkan betapa menakutkan tuannya. Tingkat Kaisar. Ye Chen melihatnya dan menghela nafas, tingkat unicorn gelap sebenarnya adalah tingkat Kaisar, yang sangat menakutkan. Dari mata kilin, dia melihat Dao Demon Lord, yang tidak diragukan lagi berada di puncak dari puncak tandus, dan cara ajaib yang dia kembangkan, dalam hal kekuatan tempur. Itu harus setingkat dengan para dewa langit. Ketika para dewa datang, mereka mungkin tidak dapat melakukannya dengan lebih baik. Orang itu sangat kuat, kekuatan sihirnya seperti laut, dan dia juga tirani, dan dia memiliki dunianya sendiri, samar-samar terlihat, tidak ada Supreme biasa yang bisa mendekatinya. Ledakan. Sambil menonton, Dewa Setan juga tiba. Gaya agresif pria itu lebih mencolok daripada Dao Demon Lord, dan pertempuran di atas panggung juga cukup besar. Itu adalah 2 harimau putih di tingkat Kaisar, menarik kereta batu giok bersama-sama, dan Yang Mulia Setan Dewa berbaring di atas batu giok chariot-chariot dan main-main, matanya yang menakutkan dapat dilihat dari jauh, seperti Nine Nether Demon Abyss. Jika Anda melihatnya sekali lagi, pikiran Anda mungkin akan tertelan. Dao Mojun meliriknya, wajahnya agak jelek, saya hanya punya satu tunggangan, mengapa Anda punya satu lebih banyak dari saya? Sudut mulut Sen Mojun sedikit terangkat, dan Dao Mojun membalas dengan tatapan main-main, dia tidak menarik semua harimau putih berkepala 9, jadi dia memberimu banyak wajah. Ledakan. Kedua makhluk tertinggi saling memandang, mata mereka juling, dan mereka bertabrakan dengan kehampaan, memusnahkan api kehancuran, dan langit berbintang tiba-tiba runtuh. Ini harus menjadi konfrontasi singkat. Kedua dewa itu saling memandang, dan tampaknya mereka tidak terlalu enak dipandang, dan ada tanda-tanda perkelahian di tempat. Nyatanya, semua orang di alam dewa tahu bahwa mereka berdua sering membuat janji dan bertengkar setiap hari. Namun, imbang, tidak ada yang bisa memberitahu pemenangnya. Persis seperti ini, pertempuran menjadi semakin sengit, setiap kali pertarungan dilakukan, tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang akan menderita, dan tidak ada yang tahu berapa banyak bintang kuno yang akan menjadi debu dalam sejarah. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang bergoyang, seolah tidak bisa menahan tekanan dari dua dewa besar,
Aura mereka merusak, saling berhadapan satu persatu, benar-benar ada postur yang harus dipraktikkan. Karena konfrontasi mereka, ada lapisan lingkaran cahaya, menyebar ke seluruh dunia, dan banyak dewa yang sudah berada di pinggiran ketakutan dan melarikan diri jutaan mil. Pengamatan visual, keduanya di sini untuk berpura-pura. Terlalu banyak dewa menyatukan tangan mereka dan menghela nafas. Ketika Dewa Zhao Yun masih ada, mengapa kamu tidak melihat mereka berdua keluar untuk menari? Seseorang tidak setuju. Tidak ada yang membantah ini. Pria tak tertandingi dan kejam itu benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Sejak lahir, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran di level yang sama. Sangat disayangkan bahwa setelah malapetaka dan bencana, dia dimanfaatkan oleh Wu Wang Demon Venerable, dan dia masih ditekan di Sengsu hingga hari ini. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin teman-temannya begitu sengsara, dengan kematian dan cedera? Setelah sekian lama, saya melihat Dao Demon Monarch dan God Demon Venerable menutup mata mereka. Meskipun mereka tidak senang saling memandang, itu bukan karena satu sama lain. Pada saat yang sama, keduanya menatap Luna. Luna tampak acuh tak acuh, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, dan membawa Long Yang ke dunia kecil dengan jentikan tangannya. Dia tidak takut pada dua makhluk tertinggi, dan dia tidak akan bisa mengalahkan mereka berdua. Namun, dia adalah tidak bertarung sendirian, dan ada Ye Chen di belakangnya. Melihat Ye Chen, dia datang dengan goyah, dengan tangan kecil di mulutnya, mengambil langkah kecil dengan arogan, dan pinggang kecilnya sangat lurus sehingga disebut lurus. Aku berkata, itu seseorang. Yang Maha Tinggi di luar menyipitkan matanya sedikit, dan matanya semua terfokus pada Ye Chen. Di langit berbintang, kecuali Dao Demon Lord, God Demon Lord dan Moon God, itu dia pria kecil itu benar-benar menyentuh, dan dia takut menginjaknya di jalan. Itu juga Supreme, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bukan saja aku belum pernah melihatnya, aku belum pernah mendengarnya. Apakah dia akan ikut perang? Diskusi itu satu demi satu, dengan keraguan dan kejutan, dan hal kecil tiba-tiba muncul, yang sangat menarik dari kelihatannya, saya perlu berlatih dengan Dewa Setan Lord dan Dao Demon Lord. Menarik. Dao Demon Lord tersenyum sedikit, menatap mata Ye Chen, yang penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Jangan melihatnya sebagai bayi, tapi dia sebenarnya sudah tua, dan dia bukan milik alam semesta ini. Misteri jauh di luar imajinasinya, dan bahkan penglihatannya sulit untuk dilihat. Dia hanya tahu bahwa ada harta karun yang sangat besar yang tersembunyi di tubuh Ye Chen. Menarik. Mata Dewa Iblis mulia dalam, dan sulit untuk menyembunyikan cahaya rakus. Apa yang bisa dilihat Raja Iblis Dao, dia bisa melihatnya sendiri, dan dia bisa melihatnya lebih dalam. Sayang. Setelah sepatah kata, dua makhluk tertinggi berhenti berbicara, seolah-olah mereka tidak lagi menganggap Ye Chen sebagai manusia, tetapi sedang melihat harta karun, jika mereka membawanya kembali untuk melakukan penelitian, akan ada kejutan. Sayang. Mereka berdua menonton, dan Ye Chen juga menonton, melihat Dao Demon Lord, lalu pada God Demon Lord, begitu menyilaukan, jika tidak ada harta, hantu tidak akan mempercayainya, jika mereka merampoknya, mereka dapat membuat harta benda. Yah. Aku orang luar. Luna malu, dua talenta di sisi berlawanan sudah mengabaikannya, kebanyakan dari mereka berpikir, mengapa mereka menarik Ye Chen kembali ke rebusan. Bagaimana kalau membuat kesepakatan? Ye Chen tersenyum. Oh. Sudut mulut Dao Demon Monarch dan God Demon Venerable sedikit terangkat, dan mereka semua tertarik. Kita berempat dapat membentuk aliansi, dan kemudian membuat gangguan besar di Sengsu. Keluarganya memiliki banyak harta. Cara yang benar. Ye Chen telah mengaktifkan mode berkedip, dan dia berbicara tanpa henti, Dao Demon King dan God Demon Lord tidak lemah, jika mereka bisa membentuk aliansi, kemungkinan memenangkan Zhao Yun akan jauh lebih tinggi. Sudut bibir Dao Mo Jun sedikit terangkat, dan dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, sementara Dewa Setan Dewa memiliki ekspresi menggoda dan tetap diam. Untuk beberapa alasan, mereka berdua memandang Ye Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Di mana Sengsu, dan siapapun yang ingin pergi boleh pergi. Belum lagi kami berempat, bahkan jika ada barisan seperti itu lagi, siapapun yang memasuki Sengsuan akan dipermalukan. Inilah makna yang diwakili oleh mata dua makhluk tertinggi, bukan karena mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka tidak berani pergi. Kalian berdua, bagaimana menurutmu? Ye Chen menatap kedua Supremes sambil tersenyum. Kedua makhluk tertinggi tersenyum dan bergerak bersama, yang satu mengangkangi ketiadaan, yang lain menyapu iblis, keduanya menyerangnya. Menemukan harta karun adalah cara raja, Anda juga harta karun, kami lebih tertarik pada Anda daripada Sengsu. Tidak ada kata sambutan, itu tidak asli.
Ye Chen mengerutkan bibirnya, tidak malu, dan langsung pergi ke Dao Demon Lord, jadi dia harus mengajarinya bagaimana menjadi dewa. Zeng. Dewa Bulan, tanpa urutan tertentu, memegang pedang ilahi di tangannya, dan mengayunkan pedangnya melintasi jutaan mil, memenggal kepala Dewa Iblis. Meskipun dia tahu dia tidak bisa bertarung, dia tetap tidak akan musnah. Mencari kematian. God Demon Venerable mendengus dingin, menutupi alam semesta dengan telapak tangannya. Dewa Bulan tidak takut, dan membelah dengan satu pedang. Dewa Setan Raja sangat marah, kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya, banyak hukum berevolusi, terjalin dan menari, membentuk sangkar dewa yang terperangkap. Luna masih pedang. Ledakan. Di sisi lain, Raja Iblis Dao dan Ye Chen juga memulai pertempuran, bertabrakan satu sama lain, dan medan bintang runtuh. Aku meremehkanmu. Dao Demon Venerable mencibir, dengan garis sihir terukir di antara alisnya, rambutnya yang panjang berwarna merah, dan iblis itu berguling-guling di langit. Berdiri di dalamnya, dia lebih mirip Dewa Iblis yang hebat, dengan darah menyapu di seluruh dunia. Ada garis ini di mana-mana. Ye Chen menghela nafas. Tunggu. Harus ada kalimat, oke, bagus sekali, setelah itu, lalu, saya tidak percaya. Ledakan. Raja Iblis Dao menghancurkan bintang-bintang dengan satu langkah, dan menamparkan dengan satu telapak tangan, menciptakan dunia yang besar. Merusak. Tinju kecil Ye Chen terkepal erat, dan aturan antara telapak tangan dan jarinya ditarik. Dia meledakkan dunia dengan satu pukulan. Raja Iblis Rao Dao, dia terkejut mundur setengah langkah. Jika Ye Chen dalam keadaan normal, itu tidak akan menjadi setengah langkah mundur. Sesederhana itu. Oke, sangat bagus. Ye Chen masih memiliki pandangan jauh ke depan, dan Raja Iblis Dao cukup bekerja sama, jadi dia benar-benar mengeluarkan kalimat ini. Serangan yang lebih mendominasi mengikuti satu demi satu. Dao dan setan melakukan Taoisme, dan 9 hukum semuanya menjadi pedang ajaib. Mereka diatur dalam 9 arah dan berdengung pada saat yang sama. Kekuatannya dapat membunuh dewa. Hampir tidak cukup untuk melihat. Kata Ye Chen dengan tenang, menghindari pedang sihir yang datang padanya dalam sekejap, dan muncul kembali sebagai Chang Miao, bertindak sebagai tripod besar dengan keabadian, membawa kekuatan menghancurkan dunia, menghancurkan dari ketiadaan, langsung menghancurkan 9 pedang hukum gagang. Keabadian. Dao Demon menyipitkan matanya sedikit, tidak dapat dipercaya bahwa makhluk tertinggi dari alam semesta luar, secara tak terduga, juga menyadari keabadian. Dia tahu kengerian keabadian. Zhao Yun adalah contoh yang baik. Jika bukan karena perampokan, jika bukan karena Wu Wang Demon Venerable memanfaatkan celah, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Bersenandung. Dalam sekejap, kuali abadi jatuh. Merusak. Dao Demon berteriak dengan keras, memegang pisau ajaib di tangannya, dan menebas ke langit, membentuk cahaya pisau sejuta mil. Paong! Kuali abadi cukup kuat, dan gagal menembus dengan satu serangan. Sebaliknya, itu adalah Dao Demon, yang lengannya retak karena syok, dan terhuyung-huyung untuk beberapa saat oleh kekuatan kuali abadi. Beri aku. Hancurkan. Huo memperbaiki tubuhnya, tubuh Dao Demon bergetar, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk lautan guntur di atas langit, menenggelamkan Eternal Cauldron di langit. Jangan katakan itu, metode ini berhasil. Kuali abadi bersenandung, tetapi kalah dari Leihai, dan tiba-tiba runtuh, tetapi pecahannya berubah menjadi cahaya abadi, berkumpul menjadi pedang abadi, dan memotong Dao Demon Leihai. Segel. Dao Demon mendesis, dan 99 bendera terbang keluar dari lengan baju mereka, tergantung di langit. Setiap bendera diukir dengan pola sihir. Arai pedang sihir sebelumnya lebih kuat dan lebih menakutkan, menjebak Ye Chen di dalam arai. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan keabadian menjadi tongkat, dan dia mengangkat langit dengan satu tongkat, membuat lubang besar dari ketiadaan, mengaduk dengan keras, mengacaukan alam semesta, dan apa yang disebut bendera pertempuran meledak. Satu setelah lainnya. Engah. Dao Demon Monarch memuntahkan darah, dan bendera pertempuran dibalas bahkan dengan nyawanya sendiri. Matanya merah dan menakutkan. Dia mengorbankan bendera formasi selama bertahun-tahun, dan itu dihancurkan dengan sangat rapi. Cicipi teknik telapak tangan yang turun dari langit. Ye Chen datang ke 9 surga dan menekan dengan satu telapak tangan. 5 jari yang menutupi langit benar-benar seperti tangan yang menghancurkan dunia. N.